Udah ter-record ya? Recording in progress. Oke, beneran udah ter-record ini. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi semua sahabat Sultra Cerdas yang malam hari ini sudah bergabung bersama kami di room meeting webinar Sultra Cerdas episode 108 ya, 108. Salam sehat, salam pendidikan, dan salam virtual. Akhirnya kita berjumpa lagi setelah 2 minggu sempat Sultra Cerdas liburan karena kesibukan. Nah, mudah-mudahan setelah malam ini kegiatannya akan rutin kembali dilaksanakan setiap Kamis malam. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga malam hari ini kita masih bisa dalam kondisi sehat walafiat berkumpul lagi di ruang Zoom meeting virtual ini untuk mengikuti webinar Sultra Cerdas yang diadakan setiap pekan, tepatnya di setiap Kamis malam. Dan Sultra Cerdas yang tetap hadir, setia membersamai Bapak Ibu dengan motonya belajar tanpa henti, berbagi tanpa batas. Hari ini Kamis 10 Maret 2022 kembali mempersembahkan video conference edukasi mengajak Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia untuk belajar sharing bersama pada malam hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita malam ini, saya mengajak kita semua menundukkan kepala sejenak, mari kita berdoa. Semoga kegiatan kita ini diberi kemudahan, kelancaran, sehingga akhirnya kita bisa menyimak sharing dari narasumber kita dengan baik dan bisa mengambil manfaat. Baik, berdoa, kita mulai. Doa selesai, amin. Baiklah Bapak Ibu, sahabat Sultra Cerdas, malam ini kita akan mendengarkan sharing materi yang menarik bersama Ibu narasumber yang cantik yang kembali akan sharing ilmunya, berbagi pengetahuannya, akan menyajikan topik yang tentunya bisa menginspirasi Bapak Ibu, bisa menambah referensi pengetahuan Bapak Ibu lagi sebagai guru. Dan tema malam ini adalah sharing program overseas study untuk guru. Dan tentunya masih bersama saya, selalu senang saya, Indah, sebagai host bisa membersamai Bapak Ibu guru hebat, memandu jalannya webinar kita malam hari ini. Malam hari ini seperti udah disampaikan tadi, sharing program overseas study untuk guru. Dan kita akan ditemani oleh pemateri hebat kita malam hari ini. Kita sapa dulu, ada Ibu Aprilia Susanti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam, Winda. Gimana, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon izin saya bacakan dulu CV-nya ya Bu. Silakan Ibu. Iya. Baik Bapak Ibu, sekilas tentang narasumber kita, beliau adalah dosen di ini tadi lihat. Beliau adalah dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Nama lengkap beliau Aprilia Susanti MPD. Lahir di Bojonegoro 25 April 1988. Wah, muda sekali. Pantesan cantik, masih muda. Oke, pintar lagi, smart, mau berbagi malam hari ini. Background pendidikan beliau menyelesaikan strata 1 di UNESA jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kemudian melanjutkan studi dan menyelesaikan S2 di UNESA jurusan Pendidikan dan Sastra Inggris. Adapun perjalanan karir beliau pernah menjadi guru di SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro selama 8 tahun. Kemudian beliau menjadi dosen S1 di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Unugiri Bojonegoro dari tahun 2019 sampai sekarang.
Beliau juga menjabat sebagai Kepala Pusat Bahasa Unugiri tahun 2020 dan juga Sekretaris Pusat Bahasa Unugiri di tahun 2021. Adapun aktivitas profesional lain yang beliau geluti itu sebagai penulis buku, kemudian penulis media massa, writing trainer untuk siswa di Indonesia bersama Media Guru Indonesia. Beliau juga menggeluti sebagai editor buku di Penerbit Pustaka Media Guru Indonesia dari tahun 2017 sampai 2018. Beliau adalah founder dari Youth and Grow English Debating Club. Kemudian beliau mendapatkan award Program Open Online Professional English Network by Relo, US Embassy Jakarta dan Arizona State University. Beliau juga adalah UN Volunteer atau Volunteer PBB. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi sekilas tentang pemateri hebat, narasumber hebat kita malam hari ini. Saya sampai belepotan membaca CV beliau, wow, luar biasa. Malam hari ini beliau akan sharing, kita akan diskusi bersama. Seperti biasa, webinar kita malam hari ini kita bagi dalam 2 sesi. Sesi pertama, kita akan mendengarkan sharing dari narasumber hebat kita. Dan nanti di sesi kedua, Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, tanya jawab langsung dengan pemateri kita juga boleh. Nanti ada 2 cara, boleh klik icon raise hand terlebih dahulu biar kita bisa lebih tertib diskusi dan tanya jawabnya. Atau Bapak Ibu yang mungkin terkendala audio atau tidak sempat menyampaikan secara langsung, Bapak Ibu boleh ketik di room chat, nanti saya akan bantu membacakan ke narasumbernya. Baik, efisiensinya waktu, Bapak Ibu kita langsung melangkah di agenda pertama kita malam ini. Kita akan mendengarkan sharing yang menarik. Nah, selamat menyimak Bapak Ibu guru hebat, dan kepada Ibu narasumber, Ibu Aprilia Susanti MPD, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Bu Indah. Luar biasa sekali ya Bu Indah membuka kegiatan kita pada malam hari ini dengan sangat semangat. Tapi ini sayang sekali nggak kelihatan ya ini wajahnya Bu Indah ya. Kameranya off ya Bu Indah? Kameranya udah on, tuh ada di flyer Bun. Okay. Berdua dengan Bunda. Baik, jadi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semuanya, terima kasih sudah berkenan untuk mampir di sini, dan saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu. Selamat malam untuk Pak Baharudin. Selamat malam Bapak Ketua IGI Wilayah Sulawesi Tenggara ya. Pak Bahar, tadi kita sempat ini ya, ngobrol sedikit. Semoga kita bisa bertemu ya Pak ya, di lain waktu, bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Dan saya ucapkan selamat malam juga untuk seluruh pengurus IGI Wilayah Sulawesi Tenggara, dan juga Bapak Ibu guru, semua peserta yang hadir di sharing program kita pada malam hari ini. Baik, hari ini, malam ini, kalau di tempat saya ini hujan. Bagaimana dengan tempat Bapak Ibu semuanya? Apakah sama? Ini sempat petir menyambar begitu, deras sekali. Tapi alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dan tidak terkendala sinyal, begitu. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, kita malam ini agak sedikit santai begitu ya, karena kalau webinar yang formal itu kayaknya nanti pada boring semuanya, apalagi ini kan sudah malam, jadi kita buat acara kita pada sharing malam hari ini lebih santai dan kita sharing bersama. Dan di sini saya tidak tidak ingin menggurui atau apa, tapi kita benar-benar akan sharing apa yang saya tahu terkait dengan overseas study untuk guru begitu. Baik, Bu Indah, boleh saya mohon izin saya share screen? Pak Bahar, mohon izin. Silakan, Bun. Oke. Sebentar. Oke, ini dia.
Apakah sudah terlihat, Bu Indah? Ya, sudah Bun. Oke. Silakan. Jadi ini adalah sharing session kita, overseas opportunities for teachers, gitu. Jadi kesempatan belajar ke luar negeri bagi guru-guru, terutama guru di Indonesia ya kita. Nah, di sini tadi terima kasih sekali untuk Bu Indah sudah memperkenalkan saya dengan baik. Dan benar Bapak Ibu, saya sebenarnya inginnya bertemu secara langsung ya, tapi mungkin karena kita lagi pandemi dan juga keterbatasan banyak hal, fasilitas segala macam, kita daring. Tapi insya Allah nanti sama yang akan saya sampaikan. Baik, jadi kenapa fotonya ini dulu? Karena jadi begini Bapak Ibu mungkin bertanya, jadi saya sudah ke bau-bau pada 2 minggu yang lalu, kira-kira sudah berkeliling-keliling dengan teman-teman, dengan pengurus IGI daerah Bau-Bau. Terima kasih, mungkin ada yang di sini, Bu Yanti, kemudian Bu Juwita. Selamat malam Ibu. Terima kasih sudah diajak jalan-jalan gitu ya. Jadi ini ceritanya jalan-jalan dulu, diajak jalan-jalan dulu baru workshopnya, baru webinarnya ya. Baik, Bapak Ibu semua, saya minta tolong untuk kita sharing-sharing sebentar, kita ice breaking sebentar. Boleh bantuan Bapak Ibu untuk kita survei sejenak. Saya ingin tahu terkait beberapa hal ya. Silakan Bapak Ibu mengetik menti.com. Pasti sudah tidak asing lagi ya dengan Mentimeter. Silakan diketik di browsernya masing-masing Bapak Ibu, menti.com, kemudian masukkan kode ini 81971929. Saya akan coba untuk menuliskan kode tersebut di kolom chat, jadi tinggal ini ya, tinggal kopas aja. Oke. Saya akan menuliskannya di kolom chat. Kode Menti. Silakan Bapak Ibu dibuka browsernya, bisa dari Google atau yang lainnya, browser yang lain. Nanti diketik menti.com, begitu ya. Menti.com. Nah, nanti Bapak Ibu akan, nah ini dia. Jadi kodenya ada di atas ini, Bapak Ibu, 81971929. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya gali dari Bapak Ibu. Ini adalah pertanyaan pertama, apa manfaat guru belajar ke luar negeri? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih manfaatnya kira-kira kalau seorang guru itu belajar di luar negeri? Tidak hanya untuk degree saja ya, artinya bukan hanya untuk S1, S2, atau S3 saja, tapi belajar itu non-degree juga kita termasuk belajar ke luar negeri gitu ya. Program-program apapun itu, exchange, pertukaran, ataupun program yang lain, field trip misalnya. Jangan lupa Bapak Ibu tolong tulis nama, biar kita sekaligus kenalan ya. Oke, 3 orang. Bu Fajriani boleh mengisi lagi kok, bisa diisi lagi. Apa manfaat guru belajar ke luar negeri? Menurut Bapak Ibu, apa ya kira-kira? Oke, silakan. Menti.com. Ya. Yang pertama, menambah wawasan, pengetahuan baru yang tidak ada di dalam negeri. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak atau Bu siapa ini ya. Terima kasih. Kemudian ada juga yang menjawab get knowledge, improve English, and experience. Yes, benar sekali Bapak Ibu. Menguasai bahasa asing langsung di negara aslinya. Ya, jadi kita kalau
Kayak misalnya seperti saya bahasa Inggris ya tentu saja pingin banget belajar di tempat di mana bahasa itu digunakan sehari-hari gitu. Terima kasih Bu Diana. Kemudian ada lagi menambah pengetahuan belajar kultur budaya di luar negeri. Terima kasih, benar sekali ya Bapak Ibu. Jadi selain menambah pengetahuan, memang ada satu hal yang penting yang bisa kita pelajari jika kita memiliki kesempatan untuk belajar di luar negeri, yaitu kita akan mengenal lebih jauh kultur atau budaya di sana, begitu. Dan juga tentunya kita bisa kita bisa memperkenalkan budaya kita ke luar negeri juga, gitu. Jadi saling sharing, gitu. Kemudian ada juga yang menjawab, mendapatkan ilmu yang terbaru dari perbedaan negara dan budaya masing-masing. Nina Veronica, terima kasih Bu Nina. Mendapatkan ilmu terbaru, benar sekali ya. Dan kita jadi tahu nih, istilahnya itu cross-cultural understanding gitu ya. Jadi kita memang akan saling mempelajari budaya masing-masing begitu. Kemudian menambah wawasan keilmuan dan studi banding untuk pengembangan pembelajaran. Terima kasih Bu Dewi, luar biasa. Jadi benar sekali ya, kita bisa saling saling belajar gitu, studi banding. Oh, ternyata kalau pengembangan pembelajaran di sana itu seperti ini, pendidikan di luar itu seperti ini ya. Dan yang jelas begini ya Bapak Ibu, mungkin kita juga setuju bahwa setiap negara pun memiliki kultur dan pendidikan yang berbeda-beda. Jadi kalau kita ngomong ke luar negeri itu ke negara mana dulu gitu ya. Karena di satu negara itu juga berbeda-beda. Belajar dengan bahasa internasional. Oke, benar sekali. Dengan belajar ke luar negeri tentunya dapat mendapat banyak pengalaman baru tentang belajar yang lebih baik. Ya, betul sekali, terima kasih. Kemudian Bu Nina Juliwinata, petualangan baru pasti seru. Nah, ini juga benar sekali ya. Jadi kalau kita ke luar negeri itu kita akan merasakan petualangan yang baru dan pastinya seru karena kita harus berbicara dengan bahasa yang tidak biasa kita gunakan. Kita harus mengerti maksud mereka, begitu ya. Kemudian ada Bu Siti Zuhraini, menemukan pengalaman baru. Nah, ini benar sekali. Menambah wawasan baru dan mendapatkan banyak teman dari berbagai negara. Nah, ini namanya networking ya. Jadi benar sekali, terima kasih. Nah, konsep networking ini yang memang menurut salah satu SDGs yang ada di PBB itu memang satu soft skill yang harus dimiliki seseorang untuk survive di era ini, yaitu international networking atau global networking. Begitu. Jadi semakin banyak teman, semakin banyak kita mendapatkan hal baru gitu. Sama dengan misalnya kita sebagai orang Muslim juga kita percaya ya bahwa kalau kita itu ingin menjaga silaturahmi maka memperpanjang rezeki kita, memperpanjang umur gitu. Nah, ternyata memang benar sekali gitu. Dan baru-baru saja PBB mengesahkan hal itu bahwa networking itu sangat penting sekali. Menambah pengetahuan dan bisa mengambil apa yang baik dari luar negeri untuk bisa dikembangkan di sekolah tempat mengajar. Nah, ini benar sekali karena pada akhirnya kita sebagai guru juga semua yang kita dapatkan kalau kita belajar di luar negeri, toh nanti ujungnya juga untuk siswa-siswi kita di sekolah tempat kita mengajar. Nah, ini benar sekali. Menambah pengetahuan, wawasan, kesempatan juga lebih memahami kultur budaya di tempat asing sekaligus jalan-jalan. Terima kasih Bu Intan, benar banget ya. Jalan-jalannya itu yang penting ya. Karena begini, kenapa? Karena saya punya beberapa teman juga ketika dia sama-sama di luar negeri itu kayak males gitu. Dia tuh kayak males jalan-jalan dan ya sudah aku pengennya di kamar aja deh. Akhirnya pengalamannya berbeda dengan mereka yang oke, ayo deh kita kemana coba ke sini begitu. Jadi akhirnya sama-sama belajar, sama-sama pernah keluar negeri, tapi ternyata pengalaman yang dirasakan itu berbeda. Jadi menurut saya jalan-jalan itu penting banget. Itu penting banget.
Mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman baru, yes. Meningkatkan bahasa asing, mendapat teman orang asing, belajar tentang budaya orang asing. Nah, ini benar sekali. Dan tentunya kita juga bisa share juga ya tentang budaya kita ke teman baru kita gitu. Jadi kita tidak hanya mengambil saja, tapi kita juga share something. Jadi ada take and give di sana. Itu yang ingin saya garis bawahi di webinar kali ini. Jadi bahwa kita itu keluar negeri itu kita nggak hanya ngambil aja gitu ya, tapi kita juga share something. Menambah wawasan, bisa mengetahui metode-metode pembelajaran yang digunakan di luar negeri. Nah, terima kasih. Nah, ini benar sekali ya. Jadi, kita nanti akan tahu pendidikan di sana itu seperti apa, karakteristik siswa-siswinya juga pasti berbeda dengan siswa-siswi kita, gitu ya. Lalu bagaimana metode mereka, gitu ya. Menambah ilmu terutama penguasaan bahasa Inggris, bisa menambah pengetahuan baru, pengalaman baru. Terima kasih Bu Musdalifah. Jadi benar sekali, otomatis ya karena kita di tempat asing, di luar negeri, maka kita mau nggak mau ya berhubungan dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, yang paling dekat adalah menggunakan bahasa internasional. Tapi itu tergantung negara yang kita tuju ya Bapak Ibu. Kalau kita belajarnya ke Jepang misalnya, maka mereka bahkan mungkin mereka nggak ngerti bahasa Jepang, bahasa Inggris gitu. Mereka menggunakan bahasa Jepang. Jadi tetap saja kita mau kemana dulu nih, gitu. Belajar dengan banyak yang berbeda dengan di negara asal. Nah, ini banyak sekali yang sudah menuliskan di sini dan satu hal yang memang kita setuju semua bahwa kita itu keluar negeri, kita belajar ke luar negeri itu bahwa kita itu mau belajar, gitu ya Bapak Ibu ya, dan itu benar sekali. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya kita lihat. Nah, kalau kita sudah setuju bahwa banyak sekali ya Bapak Ibu manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita memiliki kesempatan belajar ke luar negeri. Nah, sekarang kita coba refleksi nih. Untuk Bapak Ibu sendiri nih. Nah, ini silakan untuk mengevaluasi diri dalam arti kenapa ya kira-kira kendala guru itu tidak belajar ke luar negeri atau mau belajar ke luar negeri itu kira-kira faktor yang paling besar itu apa sih Bapak Ibu? Oke. Ini sebenarnya kalau kita bicara kendala atau faktor itu sebenarnya banyak banget ya Bapak Ibu. Tapi ini saya coba narrow down gitu. Saya persingkat 5 aja deh. Oke. Jadi yang pertama izin entah itu izin dari keluarga, terutama yang sudah berkeluarga ya, sudah punya istri atau punya suami, apalagi kalau sudah punya anak itu pasti itu pertimbangan pertama ya. Kemudian izin dari kantor atau dari kepala sekolah misalnya. Nah, itu ya. Oke. 7 orang yang mengisi tidak tahu informasinya, kemudian kendala bahasa, tidak tahu caranya, tidak percaya diri atau insecure gitu ya. Kalau kata anak zaman now itu insecure, nggak percaya diri, nggak pede, gitu. Oke. Oke, 9 orang. Ini saya sambil baca yang di chat ya, Bapak Ibu. Oke. Oh, ternyata banyak yang mengisi di chat ya. Maaf tadi tidak saya baca untuk pertanyaan pertama tadi. Oke. Banyak yang ngisi di chat nih, kekurangan biaya. Kekurangan biaya nggak ada di option ini kayaknya kekurangan biaya nih. Oke. Tidak percaya diri, bahasa, tidak tahu caranya, izin dari keluarga dan pekerjaan, izin Capsek sulit. Yang gratisan susah mendapatkan. Oke, izin dari keluarga. Takut kekurangan biaya. Oke. Bahasa. Ya.
kesempatan dan biaya yang kurang. Oke, Bu Nina, pertanyaan kedua tadi ini. Kendala guru belajar ke luar negeri itu apa sih menurut Bu Nina? Atau yang paling tidak yang Bu Nina rasakan deh. Kendala enggak atau belum berkesempatan belajar ke luar negeri itu apa? Izinkah? Atau tidak tahu informasi? Bahasa, tidak tahu caranya? Insecure? Gitu. Oke, terima kasih Bu Nina. Bahasa dan biaya. Oke. Ya, susah pakai Zoom. Oke, Pak Yusmadi, kita lewat YouTube juga ya, Bu Indah? Iya, benar. Ada share link YouTube-nya. Oke. Udah live streaming ini, Bun. Oke. Ya, jadi Pak Yusmadi kalau memang susah di Zoom bisa pindah kamar ya. Bisa ke YouTube. Oke. Mungkin 12 orang ini sudah mewakili ya. Saya anggap sudah mewakili yang ada di sini agar materi kita bisa berlanjut. Jadi dari 12 orang ini yang paling banyak mengutarakan kendala guru belajar ke luar negeri itu adalah izin. Nah, ini ya, izin keluarga, dari kepala sekolah juga misalnya, belum lagi kalau yang PNS itu kan juga harus ke Diknas juga ya. Kita tidak tahu informasi, bahasa, tidak tahu caranya, tidak percaya diri. Ternyata juga ada juga yang mengatakan bahwa ya nggak percaya diri, insecure aja, bisa nggak ya saya seperti itu. Oke. Bapak Ibu, benar sekali izin itu memang sangat penting sekali, dan saya juga merasakan Bapak Ibu kalau memang suami saya mengatakan tidak ya kita tidak akan berangkat begitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mohon izin saya lanjutkan share screen. Oke. Nah, ini yang akan saya bahas ya. Kendala-kendala tadi saya sudah membayangkan sih, ini pasti yang paling banyak menjawab itu adalah izin dari keluarga. Untuk itu, hal yang perlu kita persiapkan pertama adalah doa restu. Benar ya, Bapak Ibu? Halo? Benar nggak, Bapak Ibu? Ini bisa on kan mute ya. Oke, jadi memang yang pertama itu adalah doa restu atau izin dari keluarga kita, begitu. Karena ya kalau kita nggak dapat izin ya kita nggak bakalan bisa keluar dari rumah kita gitu ya istilahnya. Nah, maka ini nggak bisa ditoleransi gitu istilahnya, dan kita kalau sudah nggak boleh ya sudah, saya tidak bisa menjawab di sini. Karena ini juga pengalaman pribadi nih Bu Indah. Halo Bu Indah. Iya, halo Bu. Sambil ngobrol. Iya. Jadi memang kalau Bu Indah gimana? Biasanya untuk kegiatan apa ya profesional seperti itu Bu Indah gimana? Izin ya, atau izin suami dong ya, kalau nggak diizinin berarti nggak jalan. Jali. Oke. Karena kita memang seorang istri gitu ya, apalagi kalau sudah jadi ibu ya Bu Indah ya, nggak bisa. Iya betul. Masih kecil gitu. Iya. Jadi ini memang saya letakkan di pertama karena memang kalau sudah menikah, udah punya anak itu pasti pertama. Nah, gimana dong Bu April kalau tidak dapat izin? Nah, itu yang saya nggak bisa jawab, Bu Indah. Saya nggak bisa jawab karena kita pasti tahu lah ya, maksudnya cara bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pasangan atau mungkin mencari solusi, misalnya anak kita yang perlu kita titipkan dulu misalnya atau bagaimana. Nah, itu saya nggak bisa jawab. Tapi kadang juga bukan cuman izin itu loh Bun, biasa juga kan izin dari pimpinan ya. Kadang mungkin keluarga merestui, suami merestui, atau orang tua merestui, tapi di sekolah misalnya kepala sekolah nggak ngasih izin. Nah, itu juga jadi masalah kan? Masalah banget itu. Bener banget. Nah, ya itu tadi, pokoknya kalau udah izin gitu ya, atau doa restu itu saya nggak bisa bantu banyak dari sini. Yang mungkin yang bisa saya sharekan adalah bagaimana kita bisa
berkomunikasi gitu, menyampaikan kenapa sih saya harus ke sana, misalnya ada kesempatan gitu. Kenapa sih saya harus coba? Nah, itu Bapak Ibu sendiri yang bisa berkomunikasi gitu ya dengan kepala sekolah, dengan pimpinan begitu. Oke, ini ada 2 raise hand, Bu Indah, boleh kita ambil? Oh iya, boleh. Kita sambil ini aja ya, sambil diskusi aja ya, Bun ya. Iya, boleh. Oke. Silakan Bu Indah Bu Dina, boleh Bu Dina diaktifkan mikrofonnya kalau ingin menyampaikan sesuatu. Saya boleh. Oh ya, boleh Pak Safarudin, silakan Pak. Ya, Pak Safarudin dari mana nih? Saya Safarudin Marpaung dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Medan, Sumatera Utara, 4 jam dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, ahoy. Warahmatullahi wabarakatuh. Horas, Bapak. Ya, mohon maaf, on cam-nya tidak saya nyalakan, khawatir sinyalnya terganggu. Iya, baik. Oke, nggak apa-apa, Bapak. Okay. Silahkan, Pak, dilanjut. Pertanyaan saya yang pertama langsung kepada Ibu narasumber hebat kita pada malam hari ini, juga kepada rekan-rekan lain, Ibu moderator. Yang pertama, adakah pertukaran guru gratis tentunya ya, teacher exchange overseas yang tanpa batasan usia? Kalaupun dianya misalnya self-funded, berbiaya sendiri, tapi yang versi murahan lah saya bilang, yang terjangkau, bahasa halusnya yang terjangkau, yang menurut Ibu narasumber bisa diikuti. Sedikit pengalaman, tahun lalu saya mencoba mengikuti seleksi student exchange di teacher exchange di Jakarta, itu untuk wilayah Indonesia bagian barat 2 tahun yang lalu, kalau nggak saya silap, sebelum pandemi 2019, dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan pesertanya. Ada sekitar 50-an lebih pesertanya. Jadi yang diambil hanya sekitar 10 atau 15, saya sudah lupa, dan saya belum beruntung. Kegagalan saya akui yang pertama, tentang budaya. Artinya kita di sana harus, diseleksi di Jakarta itu harus memiliki sesuatu yang bisa dipersembahkan atau katakanlah di-sharekan, ditunjukkan di luar negeri tentunya. Kami itu ke Korea kalau nggak salah, teacher exchange-nya itu Korea. Jadi rata-rata yang lolos lah saya bilang sebagai peserta terpilih, itu memiliki kemampuan seni dan budaya tinggi. Seperti ada teman kami dari Sumatera, bisa menari Batak dengan baik, kemudian ada yang bisa membuat kerajinan ukir, seni Batak, seni tulisan aksara Bataknya, yang kalau dia misalnya ada juga yang lolos dari daerah lain, bisa seni tenun, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang pasti memang saya akui kelemahan saya di bidang seni, saya belum bisa memaksimalkan potensi diri. Namun pengalaman untuk mengikuti kompetisi sudah saya jalani. Tahun sebelumnya juga, di tahun 2016, saya mencoba pertukaran guru ke luar negeri yang SILN, Sekolah Indonesia Luar Negeri, guru SLN. Sudah lolos, sudah mau sampai diundang ke Jakarta. Namun itu tadi seperti yang saya tuliskan, pimpinan dinas pendidikan daerah saya tidak mengizinkan, sampai terjadi perdebatan frontal pun, sampai terjadi frontal adu mulut lah dibilang di luar kendali, karena saya merasa ini saya sudah mencoba mengikuti seleksi dan mengeluarkan biaya saat itu, seleksinya itu SKCK, kemudian surat kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi diundang ke Jakarta untuk mengikuti seleksi interviewnya dan micro teaching. Nah, jadi saya minta harus ada dispensasi dari Kepala Dinas Pendidikan. Lalu saya ajukan proposal, bahkan Kepala Dinasnya marah-marah.
marah-marah ya sudah saya jelaskan, bahkan saya berikan nomor panitia, kontak panitia, artinya ini program yang baik, yang panitia nanti akan menjelaskan kami bukan pindah menjadi ke kementerian tapi diperbantukan. Namun tadi dinas pendidikan ya mungkin ya kurang mengetahui program ini. Jadi kemudian yang mungkin juga teman-teman ada sharing yang mungkin bisa membantu, saya masih memiliki ambisi melanjutkan pendidikan saya ke jenjang S3 secara online kalau bisa. Adakah mungkin teman-teman atau narasumber pada malam hari ini yang bisa memberikan informasi yang scholarship tentunya kalau bisa, tapi kalau tidak bisa dengan biaya yang terjangkau. Karena ini tadi kendalanya kalau kita mencoba untuk katakanlah meninggalkan tugas, tantangannya cukup berat sekali. Tidak semua kepala sekolah, kepala dinas pendidikan menyenangi guru-gurunya mengembangkan karirnya. Masih ada yang bukan saya berpandangan negatif tadi kepada mereka. Yeah. Masih banyak mungkin masih ada sebagian beberapa kepala sekolah dan kepala dinas yang merasa jika melepaskan anggotanya mungkin melampaui dirinya atau bagaimana, saya kurang paham persepsi dari mereka. Cuma sedikit mungkin yang saya berikan juga saran, saya juga kemarin mencoba LPDP, jadi kuncinya saya coba terakhir kita ke kepala dinas pendidikan provinsi, langsung tembak ke atas. Jadi kalau sudah lolos, sudah dapat surat izin dari katakanlah kepala dinas pendidikan provinsi, tentunya yang di bawah-bawah itu pasti ngikut, mau tak mau pasti ngikut, termasuk kepala sekolah. Jadi kebetulan saya mengikuti seleksi S3 LPDP 2 kali gagal, belum beruntung. Ya, namun saya tetap semangat untuk mengikuti kompetisi-kompetisi teacher exchange, apalagi yang gratisan. Itu di media sosial ada lagi di Australia Muslim exchange begitu, pemuda. Iya, Muslim exchange juga ada, pernah saya lihat iklannya seperti itu. Saya kasih pantun lah dulu ya terakhir. Mohon maaf kalau silakan Bapak. Caranya dari Sumatera Utara menuju Kendari. Mantap. Cakep. Berbatik igi putih dan biru. Cakep. Menimba ilmu ke luar negeri jadi impian setiap guru. Mantap, terima kasih Pak Safarudin, luar biasa semangatnya Pak Safarudin ya, sampai 4 kali loh berupaya. Dari pertukaran guru ya, ikut teacher exchange, kemudian SILN, kemudian LPDP 2 kali, semuanya gagal. Tapi masih tetap semangat dengan setiap yang dicoba itu masing-masing tantangannya beda. Wah, ini kita dengarkan tanggapan dari narasumber kita dulu ya. Barangkali Pak Safarudin bisa dapat inspirasi, mungkin bisa terbuka lagi pikirannya seperti apa menghadapi tantangan kalau memang masih mau mencoba lagi. Silahkan Bu Aprilia. Oke, terima kasih Bu Indah. Baik, luar biasa ya Pak Safarudin ya, Bapak Ibu, kita mendengarkan semua pengalaman beliau, semangat beliau, dan semoga semangatnya Pak Safarudin itu sampai ke kita juga yang ada di sini gitu ya, agar kita juga ikut kesetrum semangatnya Pak Safarudin, luar biasa. Jadi begini, ini sebenarnya beberapa hal kalau kita klasifikasi. Tadi yang ke Korea itu yang programnya di Ditjen GTK ya Bapak ya, kalau tidak salah. Nah itu saya tidak tahu tahun ini masih membuka lagi atau tidak, karena saya coba cari-cari kok nggak ketemu ya. Kayak apa? Tahun ini mungkin tidak Bu. Kami yang terakhir 2019 sebelum pandemi. Benar. Ya makanya itu udah kok nggak ada lagi gitu. Saya coba cari-cari di websitenya di Ditjen GTK juga nggak ada. Nah kemudian tadi Pak Safarudin mengatakan bahwa saya itu nggak bisa seni gitu, sama sebenarnya Pak, saya juga nggak bisa gitu. Nah terus gimana dong, itu kan istilahnya tidak menguntungkan kita gitu. Nah tapi mau bagaimanapun
panitia seleksi beasiswa itu memang memiliki visi dan misi masing-masing, Bapak. Jadi kita memang harus lihat dulu nih program ini, beasiswa atau exchange ini tuh dia tuh visi misinya apa sih? Apakah memang untuk pembelajaran aja misalnya, atau memang ada misi budaya di sana. Nah, yang saya lihat memang yang di pertukaran dari Ditjen GTK ini memang lebih ke pertukaran budaya juga gitu. Jadi makanya benar juga kalau apa yang dipilih adalah mereka yang bisa mewakili Indonesia ke Korea gitu. Jadi sekali lagi satu hal yang bisa kita garis bawahi ya Bapak Ibu semua, bahwa kalau kita mau apply untuk satu program kita harus baca dulu. Pertama itu background-nya. Nah ini yang biasanya terlewatkan. Kita tuh kayak ya udah deh, oh ini ada kita mau ke Korea, mau kemana, kemudian kita langsung apply, oh kita eligible atau enggak nih. Oh persyaratannya ini, oke umurku masuk misalnya, semua persyaratan aku bisa deh. Tapi kita lupa bahwa ada hal yang lebih penting, yaitu kita harus baca dulu background-nya dia. Jadi itu yang akan menentukan apa ya profil yang ingin kita bangun gitu Bapak. Jadi kita kalau mau apply untuk exchange satu, program satu, untuk program yang lain ada nanti dari embassy, US Embassy itu ada SUSI ya, pertukaran guru ke sana itu juga mereka punya requirement yang berbeda, maka kita itu kayak menjadi bukan orang berbeda ya, tapi kita tuh kita building profile kita tuh sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Kalau misalnya yang ke Australia itu yang Muslim exchange itu, maka mereka yang mereka cari adalah memang sosok Muslim di Indonesia yang bisa ngomong tentang keadaan atau keadaan beragama Islam di Indonesia gitu. Maka mereka yang dicari itu, maka oke, berarti saya menyiapkan ini gitu ya. Kemudian untuk SILN Pak Syafarudin, saya juga diterima di SILN ini di Malaysia pada 7 tahun yang lalu. Waktu itu sudah diterima, visa sudah di tangan saya, sudah mau berangkat, terus tidak jadi berangkat. Kenapa? Karena ini nih, yang pertama. Udah diterima Pak, udah diterima, sudah pokoknya udah mau berangkat. Nah ini yang pertama ini. Jadi kalau udah pertama maka yang ini doa restu izin itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu benar sekali sebenarnya Pak Syafarudin tadi bertanya sekaligus menjawab. Tadi bertanya gimana nih sama kepala sekolah saya sama Diknas itu susah banget. Tadi udah dijawab. Kita berarti minta izinnya ke yang lebih tinggi gitu. Nah itu benar banget ya, itu salah satu solusi begitu ya. Tapi ya kita memang harus hati-hati, jangan sampai kita langsung lompat yang lebih atas terus membuat yang jajaran yang di bawah malah semakin ini kok gini sih gitu ya. Jadi kita memang harus punya trik-trik khusus dan itu yang tahu adalah Bapak Ibu. Maksudnya setiap Diknas pun di daerah pasti beda orangnya, beda kondisinya juga pasti beda begitu. Dan gimana adakah program exchange yang ramah biaya, ramah kantong gitu ya. Nah, nanti kita akan coba lihat, nanti Pak Syafarudin bisa mulai ini ya, dilihat nanti yang cocok yang mana nih Pak. Monggo silakan dilihat. Oke. Saya lanjut dulu Bu Indah, boleh? Ya, silakan Bun, lanjut dulu. Oke. Yang kedua, kalau kita sudah mendapatkan doa restu atau izin, ini saya harus letakkan pertama karena dulu saya itu orangnya yang penting masuk dulu, baru nanti minta izin. Jadi lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu kan. Ternyata it turns out bahwa itu nggak berlaku. Maksudnya ternyata nggak bisa untuk saya. Saya tidak tahu untuk Bapak Ibu bagaimana, tapi ini yang pertama. Nah, kalau doa restu, izin itu sudah kita dapatkan, maka yang kedua adalah mental. Karena kita tahu bahwa kita tuh mau keluar negeri, ke tempat yang kita nggak ngerti sebelumnya, ya bahasa berbeda, orangnya beda, maka mental kita yang harus kita tata dulu. Jangan sampai kita tuh terlalu shock gitu ya, merasakan culture shock sehingga kita jadi tidak nyaman di sana begitu. Kemudian yang perlu kita siapkan adalah visi kita atau komitmen kita. Jadi tidak hanya
tidak hanya kita tuh sekedar pokoknya aku mau keluar negeri, pokoknya mau foto-foto di sana, tidak seperti itu kan pastinya. Tapi kita ada visi, ada misi pribadi kita yang membuat kita itu oke, saya tuh beneran harus ke sana loh. Kalau saya bisa ke sana, maka sepulangnya dari sana itu saya itu bisa cerita banyak hal ke anak-anak kita, ke siswa-siswi kita gitu, ke kelas-kelas, dan itu pasti akan membuat siswa-siswi kita tuh semakin terinspirasi gitu. Dan itu pasti. Coba kita, mungkin Bapak Ibu bisa diingat-ingat lagi, punya guru, punya dosen dulu yang ke luar negeri, kita diceritain gitu ya, dan kita kayak wah seru ya. Nah itu sebenarnya yang kita inginkan. Kita sedang menanam benih inspirasi ke anak didik kita. Begitu Bapak Ibu, dan itu yang menurut saya hal yang paling luar biasa. Bayangkan jika hanya dengan wah keren ya Pak ini, wah bagus, wah keren, hebat ya Pak ini, Bu ini. Kemudian di 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian mereka oke, saya juga harus bisa seperti itu. Wah ternyata banyak juga ya, ternyata dunia begini. Nah kita lihat bahwa bibit-bibit inspirasi itu hanya duduk di kelas dan mereka bisa terinspirasi dan kita bisa mengubah kehidupan mereka loh. Jadi sesimpel itu kadang inspirasi itu. Mereka hanya duduk mendengarkan kita bercerita pengalaman kita di luar negeri dan mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Maka komitmen ini sangat diperlukan karena untuk pendaftaran, kemudian kalaupun udah diterima, kita di sana juga pasti kita akan fight ya, kita akan mencoba bertahan di sana Bapak Ibu. Jadi butuh komitmen yang sangat kuat gitu. Kemudian yang perlu disiapkan adalah yang pasti menggali informasi. Ini penting sekali, jangan sampai kita ketinggalan deadline-nya tanggal ini jam sekian gitu. Nggak apa-apa deh, nanti aja, paling juga telat 1 detik nggak apa-apa. Nah, nggak bisa seperti itu karena apalagi sekarang online semua ya Bapak Ibu. Jadi semuanya itu bisa terlihat. Yang sudah late atau terlambat itu sudah dengan mudah akan disingkirkan. Itu justru orang-orang yang late itu membuat pekerjaan panitia beasiswa itu semakin mudah gitu. Jadi saya punya teman penerima beasiswa tertentu juga gitu. Kalau sudah deadline, yang mereka tunggu-tunggu adalah ini, menyingkirkan file-file atau dokumen orang-orang yang mengumpulkannya itu terlambat gitu. Itu yang mereka tunggu-tunggu. Oke. Ada dari misalnya ada 100.000 pendaftar, kemudian ada 30.000 yang late. Kan itu enak banget mereka gitu ya. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Kemudian persiapan berkas, nah ini penting sekali. Persiapan berkas di sini yang ingin saya garis bawahi, Bapak Ibu, tidak hanya kita mengumpulkan, mengkompilasi berkas-berkas yang dibutuhkan, tidak hanya itu saja Bapak Ibu, tapi sebenarnya persiapan berkas ini bisa kita lakukan sebelum kita apply. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu sudah cari informasi ya, dapat informasi. Oke, saya mau ikut program, misalnya program FLTA ke Amerika, mengajar bahasa Indonesia di Amerika misalnya. Tapi saya siapnya baru 2 tahun kemudian. Ya sudah, 2 tahun itu adalah waktu yang cukup untuk kita gunakan mempersiapkan diri kita gitu. Jadi berarti yang diterima di sana itu yang profilnya tuh orangnya kayak gini. Misalnya pernah mengikuti pelatihan ini, pernah mengajar berapa tahun misalnya. Nah, itu kita bisa mempersiapkan diri kita. Jadi persiapan berkas itu tidak hanya butuh apa sih? Oke, ini ijazah, transkrip, tidak hanya itu Bapak Ibu, tapi lebih dari itu. Persiapan berkas itu artinya kita building profile, itu yang penting sekali. Kemudian persiapan tes. Nah, ini juga penting sekali ya Bapak Ibu. Jadi kalau persiapan tes itu memang harus kita ketahui sebelumnya, jauh-jauh hari kita harus berlatih. Nah, ini yang harus ini. Berlatihnya pun semua tes ya Bapak Ibu. Entah itu tes tulis, kemudian misalnya ada FGD atau focus group discussion seperti itu. Kemudian ada interview. Nah, itu memang kita harus berlatih dan berlatih. Ini nggak bisa enggak. Ya. Karena yang diterima pasti berkasnya sudah beres gitu, ya. Jadi harus disiapkan. Kemudian persiapan keberangkatan yang pasti
dan tidak sedikit orang itu tidak jadi berangkat ya karena persiapan keberangkatannya tidak maksimal. Contohnya saya seperti tadi yang ke Malaysia SILN semuanya sudah jadi, tapi ternyata setelah saya evaluasi kembali ada persiapan keberangkatan saya yang tidak maksimal begitu. Jadinya nggak berangkat gitu. Dan itu pasti terjadi. Biasanya ada, setiap program itu biasanya ada yang gagal berangkat, akhirnya yang diambil tuh biasanya kayak peserta selanjutnya gitu. Ya, jadi semuanya harus dipersiapkan. Nah, ini yang saya katakan tadi tentang berkas dan juga persiapan kita untuk mengikuti tes. Yang paling penting Bapak Ibu di sini adalah profile shaping. Ini kurang mohon maaf. Profile shaping itu kita harus building profil. Jadi kita membuat atau membangun profil diri kita. Maksudnya apa sih profil diri kita? Kita itu harus menunjukkan kepada panitia beasiswa bahwa kita adalah orang yang memang pantas, layak untuk mendapatkan beasiswa itu. Nah, kegiatan atau momen profile shaping ini bisa kita lakukan jauh-jauh hari sebelum kita mendaftar. Nah, ini kalau tadi contohnya Pak Syafarudin mau S3, nah ini yang sedang saya lakukan juga. Ayo Pak Syafarudin, kita bareng-bareng profile building, gitu Pak. Dan itu penting sekali. Nah, gimana caranya? Biasanya hal yang paling mudah kita lakukan adalah kita harus punya target dulu. Mau kemana nih? Mau S3 kemana dulu? Ke universitas apa? Kemudian mau ambil jurusan apa? Kenapa di sana? Mereka nyarinya itu yang kayak gimana? Mau pakai beasiswa apa? Kayak gitu. Nah, kemudian kita itu kita membuat profil diri kita itu layak di sana. Misalnya, saya sekarang ini Bapak Ibu saya sedang apply untuk ke Harvard, mohon doanya. Nah, kalau di Harvard itu ada hal-hal yang memang mereka itu tidak menuliskan, tapi setelah saya pelajari mereka tuh menginginkan profil yang seperti ini. Nah, itu yang ingin saya lakukan, itu profile shaping. Contohnya, kalau mau S3 berarti ya penelitian kita sudah harus luar biasa banyak, dan yang paling penting mereka mencari itu kalau di Harvard itu penelitian gabungan dari kita di Indonesia dan juga network kita di luar negeri. Nah, maka dari itu sekarang bulan ini saya sedang mempersiapkan hal itu. Saya sedang menyiapkan penelitian dengan teman-teman dosen di luar negeri. Nah, itu namanya profile shaping. Jadi kita menyiapkan diri kita sedini mungkin begitu. Nah, kalau profile shaping ini, nanti kita akan mengenal dua hal. Ada yang namanya well-rounded person, ada yang namanya specialist. Nah, apa sih? Kalau well-rounded person, Bapak Ibu, itu adalah seseorang yang memiliki banyak sekali keahlian atau kemampuan. Pernah nggak sih Bapak Ibu menemui mungkin rekan gitu ya, rekan mengajar atau mungkin teman-teman Bapak Ibu yang dia itu beliau itu memang multitalenta. Dia multi-talented teachers. Ya, betul. Teachers. Ya, multi-talented. Jadi mereka tuh banyak sekali, seni bisa, komputer bisa gitu ya, matematika bisa, bahasanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, ini. Nah, itu namanya well-rounded person. Jadi orang yang menguasai beberapa hal di waktu yang sama. Kemudian ada juga yang namanya specialist. Specialist itu adalah orang yang punya satu keahlian khusus, satu atau dua atau mungkin tiga ya, tapi mereka yang memang memperdalam satu keahlian khusus. Nah, dari sini yang lebih baik mana sih? Nah, kalau seperti ini jawabannya adalah bergantung program yang sedang kita apply. Mereka nyari yang orang yang kayak gimana? Nyari yang spesialis atau yang ini well-rounded. Jadi begitu. Ada SMS banjir. Oke. Jadi misalnya nih tadi Pak Syafarudin menyebutkan program yang ke Korea tadi. Kalau itu menurut saya yang dicari oleh mereka itu adalah orang yang well-rounded. Orang yang di dirinya itu banyak hal gitu ya. Ya bisa ini begitu. Kemudian spesialis itu biasanya di program-program exchange yang khusus. Contohnya misalnya di Aminef ya.
di Aminah Fulbright itu memang khusus untuk guru gitu. Jadi otomatis program pertukaran mengajar guru ke Amerika itu ya memang orang yang spesialis mengajar gitu ya. Gitu. Jadi kita profile shaping ini bergantung pada program yang diinginkan. Gitu. Lalu gimana dong Bu? Kalau saya itu ingin coba beberapa program atau beasiswa tertentu, saya harus gimana? Menurut saya ya kita berusaha menjadi dua-duanya dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Dan kita strateginya adalah kita menyiapkan hal itu dengan baik gitu. Dan juga ini ada satu lagi nih Bapak Ibu, profile shaping kita itu biasanya lebih gampang kita lihat itu dari kalau zaman sekarang ya, kita bisa melihatnya dari medsos kita. Ada yang main IG kan? Ada IG, ada Twitter, ada LinkedIn, ada Facebook. Coba dia dilihat. Kita bisa melihat orang itu kan dari sana ya, secara maya, walaupun tidak semuanya itu menggambarkan diri seseorang. Tapi itu sebenarnya salah satu langkah untuk profile building kita. Karena ada beberapa program itu yang panitianya itu suka stalking medsos dari calon peserta. Itu ada beberapa program dan saya tahu sendiri ada beberapa kolega saya yang menjadi panitia itu mengatakan memang kayak gitu. Jadi iya, kita stalking mereka gitu. Ya, jadi kita memang sekarang kalau sudah komitmen, oke, saya mau ini, sudah harus kita filter lagi, kita permak lagi ya medsos kita, begitu. Oke, kita akan coba bahas yang pertama ya Bapak Ibu. Ada beberapa program yang bisa Bapak Ibu coba ya. Nanti lebih banyak kita ngobrolnya di sini nanti ya. Yang pertama ini Open ini singkatan dari Online Professional English Network. Ini diadakan oleh RILO, US Embassy. Kemudian, jadi ini dibiayai oleh Kedutaan Besar Amerika. Ya, jadi it is free. Dan Open ini namanya juga online. Jadi ya sudah, kita duduk di rumah dan kita mendapatkan kayak workshop seperti ini dari mereka. Dan saya yang masuk di Open ini untuk summer 2022, jadi mulainya nanti Juni atau Juli, saya baru mulai Open ini. Dan kita itu kita memilih ada 10, seingat saya ada 10 tema yang bisa kita pilih dan 10 tema itu akan dibawakan oleh universitas yang berbeda dari Amerika. Ada dari Texas University, ada Ohio, ada Arizona, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dan untuk Open program ini tidak hanya dari Indonesia ya, Bapak Ibu. Jadi saingan kita itu dari luar negeri juga. Oke. Saya stop dulu, kita langsung stalking, kita langsung kepoin aja websitenya biar kita bisa langsung lihat. Nah, ini sudah saya buka semua, jadi biar gampang. Terlihat ya, Bu Indah? Iya. Oke. Ya, terlihat Bun, terlihat. Silakan. Saya boleh bertanya juga langsung, saya Bak. Ya, silakan Bapak. Mohon maaf ya, saya salah. Ini termasuk boleh dikatakan online short course dianya seperti itu? Betul. Online short course? Betul. Pada katakanlah beberapa departemen tertentu gitu, seperti itu, keahlian tertentu. Kita lihat ya. Jadi benar Bapak, ini short course ya. Kita bisa lihat di sini. Ini sayangnya di websitenya yang Kedutaan Besar Amerika ini nggak bisa ini pilih bahasanya nggak ada bahasa Indonesia. Oke. Tapi saya coba bantu di sini Bapak Ibu. Nah, jadi field-nya di sini, field itu bidangnya di sini adalah EFL. EFL itu English as Foreign Language. Jadi ini memang bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu bahasa Inggris, ini bisa coba di sini. Di sini eligibility. Eligibility ini adalah kita itu kita layak nggak sih? Kita masuk nggak sih? Eligible atau tidak kita, gitu ya. Dan untuk
open ini 8 sampai 10 jam per minggu. Jadi coursework-nya atau seperti ini ya, belajar online-nya itu 8 sampai 10 jam per minggu. Dan kita memang kayak menulis surat pernyataan bahwa intinya jadwal kita mengajar di sekolah atau di kampus kita itu sudah disesuaikan dengan ini open. Kemudian sebentar. Nah, ini sayangnya open ini kalau boleh saya katakan tidak terbuka untuk umum. Artinya kalau kita ingin mendaftar itu kita harus melewati Konsulat Jenderal Amerika. Kedutaan ya Mbak ya, embassy, kedutaannya, konsulatnya ya. Ya, tapi yang lokal. Ini kan ada local US Embassy. Oke. Local US Embassy itu berarti konjen. Kalau di atasnya itu kan kedubes, kedutaan besar. Nah, di bawahnya itu konjen. Kalau kedubes di Jakarta, konjen itu kalau konjen Amerika di beberapa tempat seperti di Medan juga ada. Kan? Ada. Medan, Surabaya, Jakarta, kalau Jakarta kedubes ya, dan Makassar kalau tidak salah. Nah, jadi kita harus dinominasikan oleh konsulat jenderal gitu. Nah, ini sayangnya begitu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lebih jauh lagi ya, kalau ingin melihat di sini. Eligibility-nya tidak ada batasan usia ya Mbak ya? Ini setahu saya tidak. Nah, itu yang kadang khawatir kita, karena yang bagi yang muda-muda, waduh, berkesempatan. Bagi yang di atas 35. Jadi ini enak, dan karena online ya, jadi lebih fleksibel begitu. Oke. Dan kalau ingin melihat exchange programs-nya dari sana, dari Kedutaan Besar Amerika itu sebenarnya banyak banget. Dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Jadi untuk siswa itu ada, untuk mahasiswa ada, untuk guru ada, untuk guru Indonesia ada. Nah, ini kalau untuk guru di Indonesia. Nah, kalau ini saingan kita adalah orang dari Indonesia ya, sesama Indonesia. Namanya adalah FLTA, Foreign Language Teaching Assistant. Jadi kita akan mengajar bahasa Indonesia di Amerika gitu. Dan waktunya itu 1 academic year at American University. Jadi 1 semester. 1 semester. 1 academic year itu 2 semester atau 1 tahun. Jadi kita 1 tahun di sana di American University. Kita akan di sana. Saya perbesar dulu. Nah, ini adalah eligibility-nya atau requirement-nya. Ya, kita bisa tidak melihat angka ya di sini. Kita tidak melihat angka. Coba kita lihat di bawahnya. Nah, ini requirement khusus atau aturan khususnya. Nah, pendidik. Nah, kalau yang seperti ini, maka yang dicari adalah seorang yang specialist, ya, orang yang memang ya khusus, yang punya keahlian atau keterampilan mengajar. Nah, ini untuk kita, Bapak Ibu, ya. Minimal 1 tahun pengalaman mengajar full, ya, menjadi guru. Maksudnya pengalaman mengajarnya itu minimal 1 tahun sebagai guru bahasa Inggris atau bahasa Indonesia di SMP atau SMA dan kuliah tertiary level gitu. Jadi untuk dosen ini bisa. Kemudian ini S1 atau S2. Jadi minimal S1. Kemudian kalau sudah kita lihat angka tuh biasanya yang bikin kita angka apa ini gitu ya. TOEFL. Nah, ini ya karena memang kita mau ngajar di Amerika ya harus bisa bahasa Inggris gitu. Dan TOEFL-nya bisa ITP, bisa IBT. IBT itu yang mahal gitu ya, gampangnya. ITP yang lebih murah gitu. Nah, pokoknya kalau sudah ada TOEFL ITP, nah itu alhamdulillah gitu, masih diterima. Dan sekarang juga ini Bapak Ibu yang baru nih, Duolingo. Nanti bisa dilihat apa sih Duolingo gitu ya. Jadi ini online. Tes proficiency online. Begitu. Nah, Bapak Ibu nanti di Aminef ini
ini dia itu banyak sekali fellowship ya. Ini bisa dilihat di sini. Nih, ada Fulbright Scholarship ya untuk S2, untuk S3, ada visiting scholars. Visiting scholars itu biasanya untuk profesor di Indonesia yang mau ke Amerika. Kemudian fellowship itu juga bisa kita katakan seperti short course ya. Ada Humphrey, ada DAI. Nah, ini nanti kita bahas tentang DAI ini. Ada CCI, ada Global U-Grad. Nah, ini untuk mungkin Bapak Ibu yang ngajar di SMA atau punya putra-putri yang sekarang sedang kuliah, pingin ngerasain keluar negeri. Nah, ini bisa U-Grad ini ya. Ini bisa. Kemudian ada US Asian Scholar dan lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata dari Aminef saja itu banyak banget. Jadi Aminef ini American Indonesian Exchange Foundation. Jadi sebuah foundation yang memang khusus untuk pertukaran Indonesia dan Amerika. Gitu ya. Oke. Ini nanti Bapak Ibu saya akan share PPT saya ke siapa ya? Ke Bu Indah mungkin? Ya, nanti boleh Bun. Cek ya. Oke. Aminef.org.id. Ini ya Bapak Ibu, nanti bisa dilihat sendiri. Oke. Selanjutnya kita akan lihat ini ada oke. Bentar. Salah share. Nah, ini tadi open, kemudian ini FLTA Bapak Ibu. Ya, informasi pendaftarannya ada di sana. Ini ada ISEC Global Teacher. Nah, ini tidak hanya ke Amerika, Bapak Ibu, ini bisa ke mana-mana, ke seluruh dunia ya. Untuk ISEC ini coba kita lihat di sini. Oke. Jadi isec.org ini org, ini kita bisa lihat ada teaching opportunities. Jadi ini enaknya adalah kita bisa milih Bapak Ibu. Kalau ISEC ini adalah NGO, non-governmental organization, atau kita bisa di sini kita mengenalnya dengan kayak LSM gitu ya, LSM internasional, yang memang dia itu membantu generasi kita atau orang-orang itu untuk exchange global gitu ya, saling bertukar gitu. Dan di sini kita itu bisa milih, kita bisa memilih apa yang kita inginkan. Contohnya ini ke seluruh dunia ya Bapak Ibu. Contohnya ini available for. Nah di sini Bapak Ibu bisa memilih. Bapak Ibu ingin misalnya, aku ingin ke Timur Tengah nih, tapi saya bisanya hanya maksimal 3 bulan, maka kita cari yang 3 bulan dulu, 3 to 6 months. Nah, kapan bisanya? Itu pun kita bisa setting, gitu. Kok bisa seperti ini? Ini beasiswa apa, gitu ya? Karena mereka itu juga menerima permintaan tenaga mengajar dari seluruh dunia atau yang mereka inginkan. Jadi semuanya ISEC itu kan ada di semua negara. Kemudian misalnya di ISEC itu membutuhkan guru di daerahnya, maka dia itu bisa apply untuk ISEC. Tolong dong carikan guru. Nah, mereka memposting di sini dan kita sebagai aplikan atau orang yang ingin mendaftar itu kita bisa cari yang cocok dengan kita, gitu ya Bapak Ibu. Contohnya, oke, saya available-nya nanti deh, misalnya Juni gitu. Nah, ini munculnya adalah ini. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita atau kita bisanya kapan gitu. Kenapa tidak bisa ke bawah? Oke, ini macet di saya. Halo. Oke, mohon maaf, ini kenapa tidak bisa. Contohnya ini, English Teaching for Children at Tic-Tac-Toe. Nah, ini mana ya Tic-Tac-Toe? Oh ini, di Sao Carlos,
ya. Jadi ini tempatnya di Sao Carlos. Kemudian nanti juga akan dijelaskan juga role-nya itu bagaimana, working hours-nya bagaimana, kita mengajarnya berapa lama gitu dalam satu hari. Kemudian tanggung jawab kita apa, itu mereka sudah menuliskan gitu. Oke, project-nya bagaimana, nah eligibility-nya apa, nah ini semuanya sudah tertulis dan kita harus mencari. Jadi ini di Isaac ini kayak pasar gitu ya, istilahnya pasar kebutuhan guru mengajar di sana gitu. Dan kita bisa lihat nanti gitu. Oke. Ya. Ini dia. Nah, biasanya ini dibayar atau tidak, Bu April? Ada beberapa yang mereka itu memang mau menghargai kita gitu. Ada yang dibayar, ada juga yang tidak gitu. Nah, itu yang membuat kita ya harus mikir dan kita harus memang nyari nih yang dibayar. Kalau ini kayaknya enggak. Kalau ini kayaknya enggak. Ya. Itu kita. Oke. Sampai sini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak saya akan next. Nah, ini ada Fulbright DAI ya. Jadi ini DAI, kita bilangnya itu DAI gitu. Ini singkatan dari Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers. Jadi ini eligible atau bisa di-apply untuk guru SD, SMP, SMA dan sederajat di Indonesia. Ya, ini kita eligible dan coba kita lihat langsung ya Bapak Ibu. DAI itu seperti apa? Oke. Ini dia. Nah, ini di Aminef lagi ya Bapak Ibu. Ini di Aminef. Mana DAI? Ini. Oke. Ini DAI. Ini adalah programnya. Nah, dan ini masih bisa kayaknya ini. Jadi programnya nanti tahun depan Agustus 2023 sampai selesainya Desember. Jadi tidak lama. Kemudian kita lihat dulu benefits-nya, apa yang akan kita dapatkan di sana. Visa support. Nah, ini visa support itu berarti kita diuruskan visa. Kemudian kita dibayar ini ya. Sebentar, saya perbesar. Oke. A pre-departure orientation, dapat orientasi. Kemudian round trip airfare to and within the US. Jadi kita dapat tiket pesawat round trip. Kemudian round trip itu ya dari kalau kita mau ke Amerika dan biasanya itu kan di Amerika negaranya banyak, maksudnya negaranya banyak, ada 13 negara dan kita tuh nanti dari satu tempat ke tempat lain itu akan dibayar tiketnya. Kemudian academic program fees, jadi kita dapat gratis belajar di sana. Housing and meals, oke, dapat tempat tinggal dan makan gratis. Accident, sickness, medical coverage. Nah, kalau kita mengalami kecelakaan, kita sakit, itu ada kita ditanggung biayanya. Nah, tadi Pak Syafarudin mencari ini cari yang gratisan yang mana? Ini. Kemudian a professional development allowance, kemudian bla 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 yang lain sebagainya ya. Opportunity, oke. Nah ini the opportunity to apply for alumni small grants. Nah, in good standing, dapat duit ya. Jadi sudah dapat tempat tinggalnya gratis nanti, makan, kemudian pesawat dibayarin, terus transportation to local schools juga dibayar, tiket pesawat, masih dapat uang kita. Nih ada small grants, jadi dapat uang dari alumninya. Applicants must be, nah ini yang penting. Kita lihat eligibilitasnya ya, Bapak Ibu. Guru SD, SMP, SMA, or equivalent, ya. Jadi guru MA, guru MTS, atau ya gitu masuk. Kemudian kita lihat lagi, at least 3 years of full-time teaching experience. Jadi sudah mengajar
secara full time itu minimal 3 tahun. Kemudian working directly with students, ya pastilah ya, kita pasti ketemu siswa kita setiap hari ya pasti. S1 minimal, kemudian TOEFL ITP skornya minimal 500. Kemudian demonstrate a commitment to continue teaching. Jadi ya ini pasti ya, kita harus berkomitmen, harus tetap mengajar. Jadi kita memang harus balik dan harus jadi guru lagi, harus mengajar lagi after completion of the program, karena kita lihat di sini bahwa memang program ini kan memang untuk guru-guru dan memang ingin membekali guru dalam pengajaran. Kemudian ya ini primary and secondary level library media specialist bla 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 bla, including may also apply to the program. Jadi tidak hanya guru saja yang bisa mendaftar, tapi library media specialist itu pustakawan, kemudian guru BK, guidance counselors, ya guru BK bisa. Kurikulum spesialis berarti adalah Bapak Ibu guru yang menjabat sebagai wakakurikulum, paling tidak pernah, ya itu berarti bisa. Special education coordinators, ya ini berarti guru atau koordinator di sekolah luar biasa di SLB. Dan administrators who work with students. Jadi teman-teman yang di administrasi TU itu juga bisa mendaftar di sini. Gitu. Oke, how to apply? Ya, ini download application, bla bla bla. Oke. Kita lihat online juga ya ini. Deadline-nya adalah 15 April 2022. Masih ada waktu Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti program DAI ini, monggo silakan, masih ada waktu 1 bulan ya. Kira-kira 1 bulan untuk mempersiapkan. Gratis ya, kita tadi lihat sendiri gratis, bahkan kita dapat duit dibayarin ya. Nah, ini coba kita lihat 50 educators. Nah, berarti hanya 50 orang yang diterima dari ini. Ini tidak hanya Indonesia ya, ini. Jadi kita akan bersaing dengan negara-negara Bangladesh, Botswana, Brazil, Finland, Greece, dan lain sebagainya. Hanya 50 orang saja yang diterima. Jadi pasti sangat ketat sekali ya, Bapak Ibu. Agustus, September, Oktober, November, Desember, hanya 5 bulan. Jadi program ini kita di sana itu 5 bulan di Amerika. Jadi kita ini belajar ya, ini seperti short course, kita belajar di sana non degree ya, dan berapa lama? 1 semester tadi ya, 5 sampai 6 bulan di sana. Ini at a US university. Jadi kita akan belajar di universitas di Amerika, dan non degree itu artinya kita tidak mendapat ijazah S1 atau S2 dari sana ya, tapi tetap dapat sertifikat yang officially sealed. Officially sealed itu artinya dapat cap langsung dari universitas di Amerika gitu. Oke. Apa ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Oke, Bu Indah mungkin bisa bantu. Iya. Di YouTube mungkin ada, Bu Indah? Di YouTube ada enggak? Ya, ini baru saya cari linknya lagi nih ke YouTube. Oke. Ya, Bapak Ibu yang ingin diskusi, mau tanya-tanya lagi, wah luar biasa nih sharingnya malam hari ini. Ini saya sampai ngeliat-liat nih, karena hurufnya kecil-kecil ya. Luar biasa, banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus lengkapi gitu untuk ngikut kegiatan ini. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin diskusi atau ingin bertanya, boleh nih diketik di room chat pertanyaannya, atau mungkin silakan klik icon raise hand-nya, diaktifkan mikrofonnya untuk
bertanya langsung atau sharing langsung bersama Ibu Aprilia. Oke, ini sepertinya ada satu dari Zoom ya, Bu Indah. Ada chat satu dari Ibu Endung Majalengka. Iya, dari Ibu Endung Majalengka, Jawa Barat. Saya termasuk orang yang tidak lancar berbahasa Inggris. Apakah menjadi kendala? Adakah program yang di atas 45 tahun? Nah, kita dengarkan langsung aja, silakan ditanggapi Ibu Aprilia. Oke, terima kasih Ibu Endung dari Majalengka. Jadi untuk bahasa itu memang tergantung ini ya programnya ya Bu Endung. Jadi kalau yang ini tadi beberapa program yang saya sebutkan memang ke Amerika, jadi bahasa Inggris. Nanti setelah ini ada yang ke negara lain, jadi bahasanya juga harus kita mengikuti. Bagaimana dengan umur? Nah, kalau ketentuan umur itu memang ya sekali lagi kita harus cari. Contohnya ini, yang DAI ini pun tidak menyebutkan umur ya. Coba kita lihat apakah ada angka di sini. Nah, tidak ada kan? Nah, ini eligibilitas. Eligibilitas ini kita sesuai nggak? Nah, ini di sini tidak ada angka. Angkanya hanya merujuk pada ini ya, nilai TOEFL. Jadi tidak ada batasan umur. Gitu. Jadi sekali lagi harus memang kita cari satu persatu Bu Endung, dan harus mohon maaf Bunda Aprilia, Bapak Endung ya. Bapak, maaf. Aduh. Ya, mohon maaf ya Bapak Endung, saya juga jadi salah sebut ini. Katanya laki-laki tulen nih. Mohon maaf Bapak Endung, soalnya kami tidak bisa mengidentifikasi jenis kelamin ini dari nama nih. Mohon maaf Bapak Endung. Iya, silakan dilanjutkan. Aku takut kualat ini. Oke. Coba kita lihat yang selanjutnya kalau gitu ya Allah. Maaf sekali lagi. Jadi begitu ya kalau untuk persyaratan yang umur itu kalau biasanya tuh yang tidak ada persyaratan umur itu memang untuk guru. Jadi seperti FLTA, kemudian DAI ini itu biasanya tidak ada umur Bapak Ibu. Karena memang mereka ya memang mencari yang justru yang pengalaman mengajarnya itu banyak gitu. Begitu, itu yang dicari. Nah, ini selanjutnya ya, Bu Indah, boleh saya next? Oke, ini adalah yang tadi disebutkan Pak Syafarudin juga, ada SILN, jadi kita mengajar sekolah Indonesia di luar negeri. Nih, Bapak Ibu, yang mungkin belum PNS nih ya, biasanya kalau belum PNS itu yang lebih mudah untuk kesana kemari. Nah, ini bisa diinfokan ke teman-teman juga. Sebentar, ini. Jadi di luar negeri itu Bapak Ibu, itu ada sekolah Indonesia dan mereka pasti membutuhkan guru-guru dari Indonesia. Dan setiap tahun itu dibuka, yang jelas gratis ya pastilah. Mereka akan membutuhkan guru. Jadi kita memang mengajar di sana. Berapa lama? Biasanya itu 2 tahun. Kontrak awalnya itu 2 tahun, Bapak Ibu. Kontrak awalnya 2 tahun dan biasanya nanti di tahun yang terakhir, yang kedua itu nanti seperti di offer lagi, mau memperpanjang atau tidak gitu. Mau extend lagi, mau masih betah nggak nih Bapak Ibu gitu ya. Kalau masih betah ya nanti biasanya kontraknya itu akan diperpanjang. Dan ini ya, lumayan gajinya 2 digit kalau di sana di luar negeri ya, sekolah Indonesia di luar negeri. Dan seleksinya setiap tahun ada, saya tidak tahu kalau Pak Syafarudin dulu tesnya gimana nih Pak. Kalau saya dulu tes tulis, kemudian fokus group discussion dan interview. Oh, sama micro teaching juga ada. Micro teaching itu ada. Nah, ini biasanya seperti itu dan memang yang dicari adalah yang pertama mereka cari itu yang mau ditempatkan di mana saja.
Artinya orang-orang yang memang ya siap meninggalkan Indonesia, bahkan ada juga yang memboyong keluarganya ke sana, itu boleh, dan itu justru disarankan kalau bisa, kalau mau itu keluarga kecilnya dibawa ke sana gitu, karena itu akan membantu performa guru untuk mengajar di sana gitu daripada LDR ya gitu. Ini ada beberapa contoh fotonya, jadi ada di sekolah Indonesia Jeddah, sekolah Indonesia di Tokyo, dimanapun di Indonesia, di seluruh dunia itu kita punya sekolah Indonesia. Nah, biasanya muridnya itu juga orang Indonesia, jadi ekspat yang ada di luar negeri gitu, orang-orang Indonesia yang memang tinggal di sana. Entah itu karena misalnya orang tuanya itu sekolah gitu ya, S2 atau S3 di luar negeri, atau kalau tidak gitu yang memang sudah lama di sana, ada yang bekerja di sana. Kalau yang di Malaysia, yang saya dulu itu, saya ditempatkan di Sabah, itu saya harus mengajar ini siswa-siswi anak dari ini buruh migran Indonesia atau TKI, TKI yang di Malaysia itu kan banyak. Nah, biasanya mereka disekolahkan di sekolah Indonesia Malaysia gitu, Sabah atau di mana gitu. Begitu Bapak Ibu, dan ini gajinya 2 digit, lumayan. Monggo kalau Bapak Ibu ingin coba seperti Pak Syafarudin tadi, yang jelas nanti yang paling sulit adalah apa Pak Syafarudin? Izin dari dari Diknas ya. Ya, ini yang susah ini. Dan kalau sudah seperti ini ya memang kayak sudah rezeki, maksudnya ada yang Diknasnya tuh orangnya tuh baik gitu ya, Kadiknasnya itu sangat mengerti begitu dan ingin mendorong untuk sukses. Nah, itu luar biasa loh kalau kita punya Kadiknas yang seperti itu luar biasa sekali. Oke. Selanjutnya, nah kalau tadi sudah saya ajak ke Amerika, kemudian ke sekolah Indonesia, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu yang masih mungkin punya mimpi ke Jepang. Ini ada Max atau Mombuka Gakusho. Ini beasiswa dari pemerintah Jepang. Ya, mungkin di sini ada Bapak Ibu guru bahasa Jepang. Ya, ini ada Monbusho biasanya singkatannya. Monbusho ini, nah ini dia, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Bapak Ibu nanti bisa cari di sini, dan ini selalu diupdate oleh mereka. Dan ini adalah salah satu contoh teacher trainingnya 2022, masa pendaftarannya sudah berakhir. Tapi biasanya setiap tahun ada, karena mereka masa studinya itu hanya 1 tahun 6 bulan gitu. Biasanya 1 tahun itu, 1,5 tahun itu. Jadi kita ke Jepang belajar di sana. Oke. Dan program ini memang teacher training, jadi khusus untuk guru ya. Ini bisa kita lihat guru apa saja. Apakah ini guru harus bisa bahasa Jepang atau gimana? Selama ini sebenarnya tidak ya. Artinya dari program studi, mata pelajaran apapun gitu. Nah, coba kita lihat dulu Bapak Ibu fasilitasnya dulu. Fasilitasnya apa? Jadi selama 1,5 tahun kita di Jepang itu biaya kuliah ya, itu gratis, dapat uang, dapat tunjangan hidup kurang lebih 143.000 yen per bulan. Tiket pesawat pulang pergi 1 kali, bebas biaya pembuatan visa, tidak ada ikatan dinas. Nah, kalau ini ada usianya, baru ini ada usia. Maksimal 34 tahun pada tanggal 1 April 2022 lahir. Nah, ini. Kemudian guru aktif, guru SD, SMP, SMA, sederajat, SMK juga termasuk, SLB juga termasuk. Oke. Pengalaman mengajar, kalau ini dia agak tinggi ya. Kalau yang di Amerika tadi FLTA dia minimal 1 tahun mengajar, kalau di DAI tadi minimal 3 tahun mengajar, kalau untuk ke Jepang 5 tahun. Jadi dia mintanya yang memang sudah senior.
Kemudian ini bidangnya, mata pelajarannya. Kecuali, mohon maaf, ini kecuali PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Bahasa Arab, Pendidikan Agama, dan Perhotelan. Jadi selain ini, Bapak Ibu bisa mendaftar. Oke, menguasai bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Bagi yang belum bisa berbahasa Jepang, bersedia belajar bahasa Jepang. Begitu. Ini saya dulu juga ikut, Bu Indah, sudah lolos. Jadi dia seleksinya itu di provinsi dulu. Jadi kalau provinsi itu ada tes tulis. Tes tulisnya itu terdiri dari pengetahuan bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan juga tentang mengajar. Dan waktu itu memang diumumkan bahwa untuk yang bahasa Jepang itu nggak dijawab tidak apa-apa. Jadi waktu itu saya tidak menjawab sama sekali bahasa Jepang karena saya nggak ngerti. Lolos, Bu Indah, saya lolos. Kemudian ke kedutaan besar Jepang, ya, di Kedubes Jepang di Jakarta. Kemudian itu ada interview di sana. Interview, lolos juga. Lolos, jadi saya sudah berhasil menjadi perwakilan Indonesia. Kemudian dari 22 kalau tidak salah itu akan dibawa untuk mendapatkan semacam disahkan begitu ke Jepangnya langsung. Nah, di sana saya tidak lolos gitu. Jadi Bapak Ibu yang tidak harus mahir berbahasa Jepang kalau di sana sebenarnya. Begitu. Karena teman saya yang berangkat itu bukan dari background bahasa Jepang. Ini bisa Bapak Ibu yang berminat, ini monggo dicoba. Luar biasa ya pengalamannya Bunda Aprilia. Kalau boleh tahu kenapa tuh sampai enggak ini? Jadi, nah itu sebenarnya saya tidak bisa menjawab karena begini, ini sebenarnya aneh gitu. Jadi ada alumni juga kan Bun, ada alumni gitu. Biasanya setiap tahun itu selama hampir 10 tahun terakhir itu yang diterima, pokoknya kalau sudah lolos interview di Kedubes Jepang di Jakarta biasanya itu lolos semua gitu. Ya. Kemudian yang lolos tuh biasanya minimal itu 15 atau biasanya bahkan 20 lebih. Nah, kemarin itu waktu saya daftar itu yang diterima hanya 3 orang saja. Nah, katanya tidak tahu, tapi ada isu yang mengatakan bahwa pada waktu itu ada hubungannya dengan politik Indonesia yang waktu itu kan pemerintah kita itu kan lebih condong ke negara lain kan, ke Cina, tidak ke Jepang. Ada beberapa proyek nasional kita yang tidak jadi jatuh ke Jepang sehingga begitu katanya sih, saya tidak tahu. Waktu itu ada ini loh Bun, proyek MRT atau apa gitu ya, saya tidak tahu. Tapi ya sudahlah, bukan rezeki gitu ya. Belum rezeki ya. Benar. Oke. Tapi luar biasa semangatnya ini. Ini ada Bapak Endung nih minta ini dong, minta informasinya, info-info terkait apa yang udah di ini tadi gitu. Mungkin juga mau dibuka-buka, mungkin mau dipelajari lagi barangkali ada yang bisa. Iya, nanti Bapak Endung di ini ya dibagikan sama Bu April ya. Iya, nanti gini aja, saya akan taruh di drive email saya. Nanti saya akan share drive-nya di sini, gitu aja ya. Oh iya, oke deh. Biar tersave di email gitu Bu, kan nggak hilang. Benar-benar. Wah, luar biasa sharing pengalamannya ya. Bapak Ibu, kalau ada yang masih ingin bertanya lagi atau mau sharing lagi, masih boleh, kita masih punya waktu nih. 20 menit ke depan. Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya lagi, tanya-tanya pengalaman. Luar biasa nih Bunda April pengalamannya jatuh bangun gitu ya sampai titik terakhir, kemudian harus kemudian sudah berharap pasti ya. Udah berharap wah ini udah ternyata pas di akhir itu jatuh. Wah itu pasti kecewa, tapi jadi semangat lagi tuh. Jadi motivasi untuk mencoba lagi gitu. Pastinya Bu, pastinya. Luar biasa. Ini saya ada dua terakhir nih. Gimana kalau saya selesaikan dulu, Winda? Oh iya masih ada. Silakan Bun, silakan. Oke, tadi Pak Syafarudin bertanya juga ada nggak sih yang kayak online gitu yang bisa kita coba begitu ya? Nah ini dia. Nah ini
Cita-cita saya. Wah, ini Di keren nih. Harvard University. Wow, luar biasa. Jadi, Bapak Ibu, ada online course dari universitas-universitas top dunia, ya, dari Harvard, ada dari Oxford, pokoknya Stanford, semuanya itu ternyata universitas di dunia itu sudah mengarah ke online course. Jadi mereka itu kayak pengabdian masyarakatnya, itu salah satunya dengan ini, online course. Apalagi dengan adanya pandemi ini ya, semuanya serba online, akhirnya mereka kayak akhirnya serius menggarap kursus-kursus online. Jadi ini tidak hanya semacam kursus saja, tapi mereka memang resmi dari universitasnya dan kita dapat sertifikat. Nah, untuk sertifikat ini ada 2 jenis. Ada yang free certificate, ada yang berbayar. Nah, itu kita pinter-pinternya aja mencari. Nah, ini salah satunya aja ya yang sekarang sedang saya ikuti di Harvard University. Kita lihat di sini deh. Ini Bapak Ibu bisa daftar juga dan kita bisa mencari sesuai dengan bidang kita. Kabar buruknya adalah bahasa Inggris gitu. Ya, mungkin nanti kita harus lihat dulu ya, mungkin di university yang lain, mungkin di Jepang atau mungkin di Malaysia, di Singapura, mungkin bahasanya bisa disesuaikan. Tapi ini saya mau ngasih lihat satu dari Harvard University yang dia membuka free courses seperti ini. Dan mereka itu banyak sekali. Ini seperti mata kuliah gitu loh. Jadi kita ikut kuliah tapi hanya satu mata kuliah saja di sana dengan durasi waktu yang menurut saya itu sangat fleksibel menurut saya. Coba ini dilihat, ini ada yang free selama 12 minggu gitu. Kemudian ada yang 11 minggu dan ini tidak kayak setiap hari kita harus buka laptop, enggak. Kita itu bisa menentukan waktu yang bisa kita sesuaikan gitu. Jadi oke, saya hari ini lagi nggak bisa nih, ya udah nggak usah. Besok bisa, oke besok. Dan berapa jam, berapa modul yang bisa kita habiskan, ya itu tergantung diri kita. Dan ini semuanya ada yang berbayar, ada yang free seperti ini. Pokoknya ada tulisan free ya berarti gratis. Nih 1 week long ini berarti yang kursusnya itu yang singkat gitu ya, mata kuliahnya gampang. Nah, ini bisa kita cari Bapak Ibu. Dan sertifikatnya itu resmi dari Harvard University. Dan ini bagi Bapak Ibu yang ingin mungkin S2 atau S3 ke luar negeri, mau mendapatkan beasiswa yang lain, saya sarankan untuk mengikuti kursus online semacam ini. Bisa dari Harvard, bisa dari universitas yang lain, karena nanti itu bisa menambah profil diri kita tadi ya, begitu. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, ini yang terakhir seperti yang ada di profil saya, so I am a UN volunteers, dan Bapak Ibu itu bisa banget yang ingin menjadi volunteer PBB, itu bisa banget Bapak Ibu cukup menulis app.unv.org ya, nanti Bapak Ibu akan masuk ke sini, ke UN Volunteers. Jadi begini, UN Volunteers itu beda dengan kita menjadi anggota PBB ya, beda ya. Jadi kalau PBB-nya itu ya memang dari satu negara dengan negara yang lain gitu. Jadi memang kita ngomongnya ke pemerintahan, ke sistem politik dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mengatakan UN Volunteers itu seperti anaknya dari PBB. Karena begini, kalau yang di PBB yang biasa kita dengar kedubes ini atau mungkin diplomat dari ini, dari negara ini. Nah, itu berarti memang ranahnya itu ranah-ranah kebijakan yang diambil gitu kan, diplomasi dan lain sebagainya. Kalau UN Volunteers itu adalah mereka sukarelawan yang memang menjalankan misi-misi dari PBB. Misalnya nih, PBB sedang misalnya di
mana ya? Misalnya, sekarang Ukraina sekarang kan sedang dibombardir oleh Rusia gitu kan. Nah, pasti PBB hadir di sana itu ke misi kemanusiaan, mungkin di sanitasi atau mungkin di kemanusiaan atau mungkin di kesehatannya atau mungkin di pendidikan UNICEF gitu. Nah, mereka akan turun ke sana dan membantu rakyat Ukraina gitu misalnya. Nah, itu mereka kan pasti butuh orang kan yang untuk menjalankan semua itu. Ya mereka mengajar, mereka turun ke lapangan. Nah, itulah UN Volunteers. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang menjalankan PBB yang turun ke lapangan itu adalah UN Volunteers. Nah, ini Bapak Ibu untuk saat ini UN Volunteers itu bisa secara online, bisa secara offline. Itu kabar baiknya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang itu mampunya online, ya nggak apa-apa gitu. Dan ini bisa kita bisa daftar itu mudah sekali, hanya beberapa menit saja gitu. Jadi kita contohnya ini sign up, kita mengisi seperti form di sini Bapak Ibu. Ya, kita isi saja di sini. Nanti kalau kita sudah mendapatkan konfirmasi dan lain sebagainya, oke, nah kita bisa masuk ke pasar istilahnya. Ini pasarnya atau ini pool. Pool itu apa ya? Pasar bursa kerja gitu ya. Jadi yang mereka cari. Dan ini sangat kompetitif Bapak Ibu. Kita bersaing dengan seluruh orang di dunia gitu. Nah, contohnya ini. Jadi banyak sekali negara-negara atau daerah di seluruh dunia itu yang memang butuh bantuan PBB dari bidang apapun. Contohnya ini, misalnya ini UNICEF Indonesia. Ini ada tertulis on-site. On-site itu berarti kita memang harus datang ke negara tersebut. Ada yang online seperti ini. Nah, dan di sini Bapak Ibu bisa memfilter. Oke, saya itu bisanya hanya online aja. Oke, kita contohnya ya, kita klik online. Kemudian kita mau ke negara mana nih? Amerika atau ini kan banyak negara ya. Australia misalnya. Kemudian regionnya, kita acak saja. Host entity, language, dan lain sebagainya. Nah, maka nanti mereka akan kayak menunjukkan dari sini, Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan yang kita cari. Kalau memang tidak ada ya berarti memang sedang tidak dibutuhkan tenaga di sana. Begitu Bapak Ibu. Dan apakah ini dibayar? Nah, mereka itu tidak mau menuliskan bahwa ini dibayar. Tapi setelah saya baca-baca, setelah berkenalan dan lain sebagainya, ini ada bayarannya dan it's dollar. Ini dolar dan bahkan ini tuh dijadikan salah satu kesempatan bekerja. Jadi pekerjaan saya apa? Oh ya, pekerjaan saya adalah UN Volunteers. Jadi ada UN Jobs. UN Jobs itu berarti pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita dapatkan dari bersukarelawan di PBB. Ini lumayan gajinya. Kalau kita maunya yang on-site itu biasanya gajinya lebih besar. Begitu. Oke. Mungkin itu ini ada terakhir apa ya? Oke, kita lihat. Jadi menjadi volunteer PBB itu aman, insya Allah aman Bapak Ibu. Untuk kita yang Muslim, untuk kita yang Indonesia itu aman. Kemudian persyaratan dokumennya yang jelas sesuai dengan programnya masing-masing ya Bapak Ibu. Tapi secara garis besar ini application form, CV, kemampuan bahasa, motivation letter atau personal statement, kemudian essay, ini adalah dokumen umum yang biasanya diminta. Nah ini kalau kita punya waktu kita bisa bahas cara membuat personal statement dan motivation letter. Tapi nggak bisa sekarang. Oke, waktunya sharing. Silakan. Mungkin Bu Indah. Iya, oke. Tidak terasa ya. Kita hampir kurang lebih 2 jam nih sharing bersama Bu Aprilia. Iya, banyak banget pengalamannya. Banyak banget hal yang diketahui ya. Alhamdulillah malam hari ini dapat ilmu gitu. Nah, buat Bapak Ibu kita masih ada waktu nih 10 menit ke depan. Kalau ada yang ingin sharing boleh.
silahkan klik icon raise hand. Oh ya, ini ada satu nih yang udah raise hand. Sebentar, ada Bapak Bayu Aryawan. Silahkan Pak Bayu, diaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih Mem. Suara Bayu sudah terdengar, Mem. Iya, terdengar Pak Bayu. Cuman agak putus-putus nih di tempat saya suara Pak Bayu. Silahkan Pak Ya, Bayu. ini laptop lalot ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam pelajar Pancasila. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan PPS Universitas Al-Aulia Kendari, Sulawesi Tenggara. Izin bertanya, nah ini yang terkait dengan Fulbright atau Overseas Study ini kan salah satunya TOEFL ITP ya. Itu TOEFL ITP itu kayak seperti biasa ya, seperti TOEFL mungkin di UPT atau dari Britain begitu ya, Mem. Terus itu kan 500 ini kan angka paling murah, tetapi tidak semuanya bisa capai itu. Butuh tenaga, butuh waktu, butuh pikiran banyak untuk bisa latihan, bisa menghasilkan 500. Kira-kira kalau dari pengalaman Medem itu strateginya seperti bagaimana ya? Terus Medem sekarang ini mohon maaf ya karena Bayu kebetulan baru gabung ini. Nah ini kebetulan Ibu sekarang S3 di luar negeri atau masih dalam kadar seperti S2 dulu sebelum lanjut ke sono? Ya pengalaman izin, mohon maaf aku ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu dan mungkin bisa langsung ditanggapi aja oleh Bu Aprilia. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Indah. Oke, terima kasih Pak Bayu. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya tentang TOEFL ITP ya. Jadi benar kalau untuk TOEFL ITP itu kalau kita bicara tentang isi atau soal-soalnya itu memang hampir sama dengan soal-soal yang biasa kita dapatkan untuk TOEFL institusional kalau kita lagi misalnya S1 atau S2 ya. Biasanya kan ada persyaratan sebelum lulus kuliah harus mendapatkan nilai TOEFL sekian. Nah, itu soal-soalnya sama. Kemudian kalau IBT itu bedanya dia hanya ini ada ada speakingnya, ada writingnya. Nah, untuk TOEFL ITP tidak ada. Jadi hanya reading, listening, kemudian structure. Ada 3 itu. Kemudian benar sekali, murah itu kan relatif ya. Murah itu relatif dan tapi kalau saya bilang daripada IBT itu memang jauh harganya ya. Bisa kalau ITP sekarang 500.000, IBT sekarang bisa berapa? 1,5 mungkin atau hampir 2 jutaan gitu ya. Kemudian bagaimana sih bisa kita mendapatkan nilai 500 gitu ya Pak Bayu? Nah, mau nggak mau ya memang harus belajar. Maksudnya kita harus sekarang itu ada online juga Pak Bayu. Jadi untuk kalau kita mau kayak kursus online itu banyak sekali, kita bisa pilih dan kalaupun kita tidak ingin mengeluarkan biaya untuk kursus, sekarang itu di internet juga saya rasa banyak juga untuk latihan-latihan soal listening, soal reading seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa ya? Oh ya, sekarang saya sedang OTW mengejar untuk S3 Pak Bayu, mohon doanya ya. Karena saya tidak bisa mengambil S3 di waktu-waktu dekat ini gitu. Jadi rencana saya itu saya baru bisa apply, bukan kuliahnya ya, tapi baru bisa apply itu kira-kira 2-3 tahun lagi. Kenapa? Karena saya masih punya anak yang masih kecil gitu. Nah, justru itu sebenarnya kesempatan bagi saya untuk tadi profile building itu yang paling penting. Jadi saya sendiri punya waktu 2-3 tahun untuk membuilding atau membentuk profil saya untuk siap nanti S3 gitu. Oke, Caranya mau di dalam negeri atau luar negeri ya? Luar negeri, insya Allah ya. Insya Allah luar negeri. Saya pinginnya PhD, doakan, mohon doanya pada Bapak Ibu semua nih. Amin. Saya pinginnya insya Allah ke Ivy League. Ivy League itu universitas di Amerika, ada antara Harvard, kemudian Stanford, kemudian ada Yale University, Princeton. Nah, itu namanya Ivy League ya. Jadi kayak di Amerika itu universitas
berapa ya? Ivy League itu ada 10 atau berapa universitas yang top di sana. Brown University kayak gitu. Berarti salah satunya ya. Ya. Iya. Ya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Iya. Oke, terima kasih Pak Bayu buat pertanyaannya, udah dijawab dengan jelas tuh sama Bunda Aprilia. Mudah-mudahan tercerahkan ya dengan apa yang disampaikan. Nah, kemudian saya coba di room chat nih sebelum kita closing statement dari Bunda Aprilia. Ini ada pertanyaan nih, ada permintaan juga. Jadi ada request, ada pertanyaan. Pertama dari Bapak Iwayan Laba. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut lagi ya. Bapak Iwayan Laba gitu. Katanya boleh minta nomor WA-nya Bunda Aprilia. Barangkali mau konsul-konsul nih. Kemudian dari Bapak Nugroho. Bagaimana dengan studi di Filipina, Thailand, atau beberapa negara ASEAN lainnya, Bu? Ada nggak informasinya? Nah, silakan. Barangkali bisa ditanggapi dulu. Oke, terima kasih. Untuk nomor WA saya tulis di ini ya. Di room chat aja, Bun. Oke, saya tulis dulu biar tidak lupa. WA saya. Nah, Bapak Ibu nih Bunda Aprilia udah sharing nomor WA yang mau konsul, mau tanya-tanya, mau diskusi, monggo dicatat nomor WA-nya. Iya. Oke, sudah ya? Terus Iya, pertanyaan oke. kedua tadi? Tadi pertanyaannya ada nggak info terkait dengan beasiswa ke luar negeri tapi yang dekat-dekat aja gitu. Oh ya, ini ya di negara ASEAN. Iya, Oke. benar. Nah, ini juga Bapak Ibu benar banget. Jadi kalau kita itu ingin belajar ke luar negeri tapi nggak mau yang jauh-jauh atau mungkin nggak boleh ya ke jauh-jauh, itu memang ASEAN, negara ASEAN itu juga bagus juga. Di Taiwan itu sekarang juga bagus loh. Di Cina itu juga banyak universitas yang memang bagus banget. Thailand, kemudian di Singapura ya ada NTU, ada National University of Singapore seperti itu. Nah, studi di sana kalau kita ngomong tentang S2 atau S3 yang degree ya, itu banyak sekali. Kita bisa yang pertama gini. Ada beasiswa itu yang dari pemerintah lokal sana, dari negaranya sana. Mereka itu kayak memang membuka mengundang international students ya. Bahkan di setiap universitas itu biasanya punya kebijakan tentang international students yang mereka inginkan dan biasanya ada beasiswa. Atau kalau tidak pun itu dari negaranya masing-masing. Seperti di Taiwan itu ada beasiswa dari pemerintah Taiwan itu namanya aku lupa, pemerintah saya lupa, teman saya di sana. Nah, itu ada. Yang kedua, kalau kita tidak bisa mendapatkan yang dari lokal, pendanaannya dari pemerintah sana, itu kita mencari yang pendanaannya itu dari Indonesia. Nah, kalau dari Indonesia, ya tadi kayak Pak Syafarudin tadi ya, di LPDP, seperti itu. Kemudian kalau kita maunya itu langsung di beberapa, kalau di ASEAN, mungkin LPDP itu yang paling, yang paling umum ya, yang paling umum untuk kita cari beasiswa. Atau beasiswa dikti itu juga ada, Bapak Ibu. Beasiswa Kemenak itu juga ada ya. Kemenak kemarin beberapa tahun lalu itu meluncurkan program 1000 dokter kalau tidak salah gitu ya. Jadi ada yang programnya itu S2 langsung S3 gitu dari Kemenak, itu juga ada. Dan negara-negaranya itu banyak sih negaranya. Artinya kita bisa memilih dan biasanya setiap program beasiswa itu melampirkan negara mana saja dan universitas apa saja yang mereka itu sudah kerjasama begitu. Ada yang ingin mereka itu ada yang mencari pendanaan dulu baru LOE, ada yang LOE dulu baru mencari pendanaan. Nah, itu juga ada. Nah, kalau hal semacam ini nanti kayaknya butuh satu sesi khusus nih tentang LOE. Letter of acceptance ya, conditional, ada unconditional, artinya kita tuh diterima di universitas itu gitu.
Oke, ada lagi? Wah, luar biasa. Satu lagi nih, Bunda Aprilia nih. Oke. Ada Ibu Sinta nih, barangkali bisa berbagi tips bagaimana membuat personal statement yang menarik. Nah, dari Mbak April katanya baik saat apply program ke Jepang dan ke Amerika hingga bisa lolos tahap akhir. Oke, silahkan. Oke, pertanyaan yang bagus ini dari Bu Sinta ya. Tips tentang membuat personal statement yang menarik. Oke, personal statement yang menarik itu, personal statement itu adalah salah satu persyaratan berkas yang sangat penting dan bahkan itu menjadi apa ya? Kayak tolak ukur kita diterima atau tidak, lolos atau tidak itu dilihat dari personal statement. Kenapa? Kok nggak dilihat dari IPK kita sih? Kok nggak dilihat dari prestasi yang lain sih? Kenapa kok dilihat dari personal statement? Itu pertanyaan pertama. Karena personal statement itu yang akan menjelaskan siapa diri kita di luar semua itu, di luar deskripsi kita. Oke, kita bisa menjadi misalnya juara satu guru berprestasi misalnya, kita juara satu Nobel misalnya. Tapi kalau kita tidak bisa menjelaskan dengan baik di personal statement, ya itu percuma gitu. Nah, tipsnya gimana membuat personal statement yang baik dan menarik? Yang pertama adalah kita membuatnya itu harus unik dari diri kita, ya. Dan biasanya ini sebenarnya butuh satu sesi khusus sih karena ada triknya. Jadi biasanya kalau personal statement itu secara singkat ya, itu kalimat pertama itu dinamakan hook, HOOK. Hook itu kalau mata pancing. Jadi kalimat pertama itu yang akan menentukan kayak gitu. Dan itu harus personal diri kita. Misalnya ada 2 orang guru, sama-sama guru, mata pelajaran yang diajarkan sama, umurnya sama misalnya ya. Kemudian pengalamannya juga hampir sama, sama-sama prestasi juga punya prestasi masing-masing. Maka kita harus menunjukkan bahwa kita berbeda dengan dia gitu. Jadi harus seunik mungkin. Begitu. Ya, oke. Tips yang luar biasa, kayaknya harus ada sesi berikutnya nih. Mudah-mudahan Bunda Aprilia nih mau berbagi lagi nih Bapak Ibu ya di sesi berikutnya. Wah, udah larut nih, udah lebih lewat dari pukul 10 dari schedule kita. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita selesaikan kegiatan sharing kita malam hari ini, kita minta dulu dong Bunda Aprilia untuk memberikan closing statement-nya biar bisa menginspirasi Bapak Ibu guru hebat lagi nih. Silakan Bunda Aprilia. Oke, terima kasih Bu Indah. Baik, Bapak Ibu guru yang luar biasa, banyak sekali hal yang sudah kita lalui di kelas ya. Kita sudah berjuang di kelas memajukan generasi-generasi di Indonesia dengan keahlian yang kita miliki, Nah, dengan mengikuti program-program overseas study ini yang mungkin nanti menjadi rezeki kita ya Bapak Ibu, itu kita harapkan bisa memberikan inspirasi tersendiri untuk anak didik kita dan membuat mereka itu tidak berhenti untuk belajar. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Pak Bahar sebagai Ketua IGI Wilayah Sulawesi Tenggara yang sudah menginisiasi kegiatan ini yang luar biasa sekali. Terima kasih untuk Bu Indah yang sudah menjadi host yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih. Tetap semangat Bapak Ibu. Oke, satu kunci kata tetap belajar dari Ibu Aprilia. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan yang sangat menarik, luar biasa, jelas dan tentunya menginspirasi dari narasumber hebat kita, Ibu Aprilia Susanti MPD, tentang program overseas studi untuk guru. Semoga apa yang di-sharingkan oleh beliau bisa memberi